polisi dalam kasus Jessica Mirna yang naik pangkat sampai dapat bintang. Kasus pembunuhan Mirna Salihin oleh terpidana Jessica Wongso atau yang viral dengan kasus Jessica Mirna yang sempat menjadi sorotan di berbagai media pada tahun 2016 silam itu, saat ini kembali dibicarakan oleh masyarakat luas usai munculnya film dokumenter di sebuah platform media massa. Kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan? Pertama, kita lihat waktu Jessica meninggal, kemudian dia diperiksa oleh Dr. Jaya di embalment, artinya dikasih formalin. Sampai 3 hari kemudian dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan. Dan kalau dia dikuburkan pada waktu itu sudah selesai persoalan, nggak ada. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini, dan ini masyarakat semua dunia hukum harus mengetahui. Ini kuncinya. Kita nonton di Netflix. Ketika ini mau dikuburkan, tak hanya tentang kejanggalan kasusnya, namun ada sejumlah hal menarik lain yang dibahas. Di antaranya yakni sejumlah polisi yang mengusut kasus tersebut naik jabatan, naik pangkat, dan mendapatkan bintang. Beberapa polisi yang turut terlibat mengusut kasus tersebut yakni Ferdy Sambo, Krisnamurti, dan Heri Heriawan. Beberapa polisi itulah yang menangani kasus pembunuhan Mirna. Pertama, Krisnamurti, waktu itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan pangkat Komisaris Besar atau Kombes, yang memimpin langsung penyidikan pembunuhan Mirna, melakukan gelar perkara, kemudian menetapkan Jessica sebagai tersangka. Krisnamurti datang. Krisnamurti waktu itu dikirim Ya, dia Direktur Kriminal Umum di Mabes Polri, di Polda. Ya. Dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna, "Edi," katanya, itu bukan dia, "anakmu diracuni." Kata Krisnamurti. Kata anakmu diracuni. Oh, sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah. Tidak menganggap anaknya diracuni. Kata-katanya anakmu diracuni. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal mendahului semua peristiwa dia mengatakan anakmu diracuni? Oleh karena itu, katanya, kalau kau tidak otopsi, maka kami polisi tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga no otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kriminal. Itu kata Krisnamurti. Inilah yang menjadi sumber masalah dari kasus ini. Kalau tidak ada kata-kata ini, dia udah dikubur. Dan tadi saya katakan, saya mengherankan kenapa dia langsung berkesimpulan ini diracuni. Nah, ini mulanya. Nah, setelah dia berkata seperti itu, akhirnya Salihin mengatakan, ya udah kalau begitu otopsi. Dia setuju di otopsi. Yang kedua, Heri Heriawan. Saat kasus Jessica, Heri merupakan Kasubdit Jatandras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Heri sempat diduga menggoda Jessica sewaktu melakukan pengambilan BAP. Yang terakhir, Ferdy Sambo. Waktu kasus Jessica, Ferdy Sambo merupakan bawahan dari Krishna, tepatnya Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Nama Krishna sempat disebut Jessica saat dalam persidangan. Jessica mengungkapkan jika dirinya dipaksa oleh Krishna untuk mengaku meracuni Mirna. Namun Krishna langsung menampik pengakuan Jessica, yang akhirnya Jessica tetap dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Tak berselang lama, usai kasus Jessica Mirna mereda, para polisi yang turut terlibat dalam kasus Jessica Mirna tersebut naik jabatan. Pada Juli 2006, Krisnamurti telah dipromosikan menjadi Wakapolda Lampung. Kemudian pada 2017 naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal Bintang 1. Sekarang Krisnamurti telah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dengan pangkat Irjen Pol Bintang 2 sejak 2022. Sementara Heri Heriawan juga demikian. Heri naik pangkat menjadi Kombes, dan saat ini Heri bertugas di Densus 88 dengan pangkat Brigjen Bintang 1. Kemudian Ferdy Sambo pun sama, naik jabatan menjadi Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Karirnya juga sempat melesat naik pangkat menjadi Kadif Propam Polri dengan pangkat Irjen Pol Bintang 2 sejak 2020. Promosi jabatan yang telah terjadi pada beberapa tahun lalu sempat disebutkan akibat dari prestasi dalam menangani kasus-kasus besar, salah satunya yakni kopi sianida. Akhirnya dibongkar, lagi dibawa ke rumah sakit. Si Mirna. Apa yang terjadi? Di persidangan, Dokter Selamat, kami tanya, itu dokter ahli daripada yang diajukan oleh jaksa.
Apa yang saudara lakukan? Saya bilang, apakah saudara melakukan otopsi terhadap mayat Mirna? Dia bilang tidak. Loh, dari mana saudara tahu? Jadi apa yang saudara lakukan? Saya tidak melakukan otopsi, tapi hanya mengambil sampel dari tubuh Mirna. Hanya sampel. Jadi sebagian sampel diambil, ada di lambung, ada di hati dan sebagainya. Saya tanya, kenapa Anda tidak melakukan otopsi? Itu permintaan polisi. Polisi yang minta sampel Saya aja. tanya dia, permintaan polisi. Tetapi di dalam berkas perkara kami ada surat, di sini ada tunjukkan nanti, ada surat dari Polsek Tanah Abang mengajukan permohonan kepada rumah sakit untuk otopsi. Kan aneh ini. Ini ada surat mengatakan supaya diotopsi. Si Slamet mengatakan itu permintaan polisi, tidak diotopsi. Itu dalam sidang. Sehingga saya ingin menganalisa surat ini sebenarnya sampai nggak kepada si Slamet. Ya bisa sampai, tapi dari Atau- Polda bilang jangan diotopsi. Saya tidak tahu itu yang terjadi. Atau sama sekali ini sebenarnya nggak pernah dikirim, tapi itu lakukan. Oh, bisa Tapi itulah. diotopsi. Jadi ada dua fakta. Jadi siapa di antara yang dua ini yang berbohong kan? Pasti ada yang berbohong dong salah satu. Ya tapi pasti tidak diotopsi. Pasti karena diotopsi. Dokternya Iya. bilang tidak diotopsi. Tidak otopsi. Maksud saya berbohong tentang keadaan fakta surat menyurat ini. Oke. Tapi faktanya dia tidak diotopsi. Oke? Nah, Akan misteri di dalamnya satu persatu mulai terungkap. Verdi Sambo yang sempat terlibat dalam kasus kopi cyanida yang menewaskan Mirna Salihin bongkar semua rahasia ini. Proses berjalannya kasus kopi cyanida Mirna Salihin mendapat perhatian publik yang luar biasa ketika itu. Sejumlah televisi swasta bahkan melakukan siaran langsung menayangkan setiap proses peradilan kasus tersebut. Kala itu, Verdi Sambo yang masih menjabat sebagai Wakil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama atasannya, Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Brigjen Krisnamurti, berhasil mengungkap kasus panas ini. Pada 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin diberitakan meninggal dunia setelah meminum kopi yang ternyata mengandung racun cyanida. Cyanida adalah senyawa kimia yang mengandung gugus siano dengan atom karbon terikat 3 ke atom nitrogen. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Mirna diketahui bertemu dengan dua teman kuliahnya, yaitu Jessica Kumala Wongso dan Hani di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta. Saat bertemu di kafe tersebut, Mirna memesan kopi Vietnam. Namun setelah meminum kopi tersebut, Mirna langsung mengalami kejang-kejang, disusul dengan keluarnya buih-buih dari mulutnya. Saat itu juga, tubuh Mirna sudah tidak sadarkan diri. Saat masa-masa kritisnya, Mirna sempat dibawa ke sebuah klinik di Grand Indonesia. Namun, nyawa Mirna sudah tidak tertolong lagi ketika melakukan perjalanan menuju rumah sakit tersebut. Dari hasil penyelidikan, Krisnamurti bersama Verdi Sambo mengungkapkan bahwa terdapat zat cyanida dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Racun mematikan tersebut juga ditemukan di lambung Mirna. Setelah diperiksa, ternyata ada sekitar 0,2 mg cyanida dalam tubuh Mirna.